Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita jumpa lagi dengan Mama Wildan. Di sini adalah warung hidup atau kulkas alaminya Mama Wildan. Di sini ada berbagai macam sayuran, di antaranya ini ada kangkung, ada cabai. Tapi udah agak tua-tua ya kangkungnya. Kita nanamnya ini di ban mobil bekas yang dibalik. Dan ini ada tomat, buahnya, masya Allah, alhamdulillah ya. Nah, ini ada seledri di bawahnya. Kemudian di sampingnya itu masih ada kangkung, sama nanamnya masih di ban bekas juga. Nah, ini juga ada cabai rawit setan. Ini sama. Sampingnya ini ada jahe merah, kemudian itu daun bawang, sampingnya lagi ada daun seledri sedikit-sedikit tapi kita punya ya. Ini tomat lagi. Nah, ini udah berkali-kali diambil, ini udah perlu dipetik. Tinggal sisanya itu. Ini juga tomat tapi baru mulai berbuah. Di sampingnya ini ada sawi cesin yang sengaja ditunggu untuk bibit dituakan buahnya. Di sampingnya ada kacang panjang yang lumayan rimbun. Nah, ini buahnya juga lumayan panjang-panjang dan banyak. Ini sepertinya sudah ada yang mulai siap untuk dipetik atau dipanen. Dan ini belum pernah dipanen ya. Ini rencananya hari ini nanti kita mau panen perdana. Nah, ini sampai di bawah-bawah itu karena terlalu panjang. Nah, ini di sampingnya ada kacang buncis sisa yang video sebelumnya, bibitnya itu yang video sebelumnya udah habis. Ini ada terong ungu, ini yang lumayan sudah lama ini batangnya. Dan ini kemarin sekitar 3 hari yang lalu juga habis dipetik, lumayan banyak. Ini masih ada lagi dan nanti kita ambil juga, kita panen juga, karena kalau terlewat takutnya nanti tua-tua kurang enak rasanya. Nah, di sampingnya ini ada terong juga, ini baru kita tanam sekitar 3 hari yang lalu. Kalau tidak salah ini terong hijau yang panjang. Di sampingnya ada ubi rambat atau ubi jalar. Itu daunnya pernah saya putik-putik atau saya ambil untuk sayur. Baru sekali lah saya masak daun ubi jalar. Ternyata rasanya hampir mirip dengan kangkung. Apakah teman-teman juga pernah masak? Silahkan komen di bawah. Ini ada pari tadi ya, tapi belum berbuah, baru mulai ditanam. Ini ada sawi cesin. Nah, ini pembibitan terong dengan cabai. Ini ada cabai besar sama cesin. Ini juga ada cesin campur dengan cabai di sampingnya itu. Menunggu cabainya tinggi, sampingnya saya tanam cesin karena cesin itu kan cepat panennya. Oke, kita mulai untuk panen kacang panjang. Kita lihat, agak susah ini. Nah, ini panjangnya kacangnya, masya Allah, panjang sekali. Alhamdulillah. Nah, ini lagi. Jadi inilah bahagianya kita saat bertanam. Jadi teman-teman semua nggak usah takut untuk bertanam. Jangan bilang nggak ada lahan ataupun nggak ada pupuk dan sebagainya. Jadi ini kalau teman-teman mau lihat, mungkin ini hanya di samping rumah saya, mungkin ukurannya sekitar 5 kali 5 meter. Tapi alhamdulillah di dalamnya banyak jenis-jenis sayuran yang saya tanam. Yang terpenting adalah kita harus rajin menyiram dan jangan lupa dikasih pupuk.
tentunya pupuk yang alami atau yang organik. Kemudian sebenarnya banyak keuntungan kita dari bertanam ini, selain kita untuk refreshing, menghilangkan penat setelah kita beraktivitas, rutinitas kita sehari-hari. Bertanam menghilangkan penat, menghilangkan stres sebagai obat hati. Itu juga akan membantu keuangan kita. Karena apa? Kita tidak perlu lagi membeli sayuran. Jadi pengeluaran kita berkurang. Alhamdulillah. Dan yang utama adalah lebih sehat karena kita tidak menggunakan pestisida atau obat yang aneh-aneh. Lebih sehat, ramah kantong, bisa untuk menghilangkan penat atau refreshing untuk kita. Jadi refreshing yang menghasilkan kalau bagi saya. Jadi mudah-mudahan ini dapat menginspirasi bunda-bunda atau teman-teman semuanya. Nah, ini kacangnya. Alhamdulillah. Segala sesuatu harus kita syukuri. Kita masih berkutat di kacang panjang. Lumayan panjang-panjang kacangnya dan padat ini nampaknya. Ini jenis kacang panjang yang keras kayaknya, bukan yang bolong itu tengahnya itu. Karena ada kacang panjang yang agak lembek itu yang bolong tengahnya. Nah, ini yang padat jenisnya, yang keras. Nah, kalau kita melihat kayak gini, mata kita rasanya sejuk. Jadi kalau keluar rumah, nengok sayuran tuh rasanya ayem, adem. Itu kalau saya, teman-teman. Jadi semenjak saya menanam sayuran di depan rumah ini, alhamdulillah, saya kalau ke pasar itu beli sayuran, hanya sayuran-sayuran yang nggak bisa ditanam di sini seperti wortel. Nah, itu yang susah. Sampai sekarang entah kenapa saya belum berhasil untuk menanamnya. Kemudian kol, mungkin karena daerah saya bukan daerah gunung kali ya, jadi tidak cocok. Tapi suatu saat saya pengen mencobanya, apakah bisa ditanam di tempat saya atau tidak. Berbeda dengan daerah yang di daerah pegunungan, daerah Jawa mungkin itu tidak akan sulit untuk menanam seperti itu, atau di daerah-daerah persawahan. Kita kembali pada terong. Nah, ini kita panen terongnya terlebih dahulu. Nah, ini sawijasinya juga kita panen, karena kalau nggak kita panen udah terlalu tua, takutnya nanti malah berbunga, nggak enak dimasak ya. Sama dengan terong tadi, kalau udah ketuaan juga nggak enak. Nah, ini biasanya saya sekali panen itu kira-kira beberapa jenis sayuran, nanti terus saya simpen di kulkas. Jadi kalau pas kita mau masak tinggal ambil di kulkas. Aman deh stok sayurnya. Kalau kita emak-emak itu ya, kalau diisi kulkasnya penuh itu hati kita gembira ya Bu ya. Teman-teman ya. Teman-teman semua merasa seperti itu apa enggak? Nah, ini alhamdulillah. Ya, meskipun batangnya tidak sebesar atau tidak sesubur dengan yang kita beli di pasar, seenggak-enggaknya ini lebih sehat. Karena pupuk yang kita gunakan juga pupuk alami tanpa pestisida. Kalau ada bolong-bolong sedikit ya nggak apa-apa, karena memang kita kan tidak menggunakan pestisida ataupun insektisida. Nah, ini dia panen sawi kita hari ini, nampaknya cukup lah untuk sekali masak. Nah, ini lumayan, alhamdulillah.
Tuh ada terong, ada kacang, ada sawi jasin, ada buncisnya sedikit tadi. Nah, itu. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman semua, ini panen kita sore ini. Sampai jumpa.